Himpunan dan operasi himpunan. 1. Himpunan. Definisi himpunan. Himpunan adalah sekumpulan atau sekelompok benda yang memiliki definisi yang jelas. Contoh himpunan yang merupakan himpunan adalah 1. Himpunan warna lampu lalu lintas. 2. Kumpulan bilangan prima kurang dari 10. Yang bukan merupakan himpunan yaitu 1. Kumpulan warna yang menarik. 2. Kumpulan lukisan yang indah. Penulisan himpunan. 1. Huruf kapital. 2. Dihubungkan dengan tanda sama dengan. 3. Menggunakan kurung kurawal. 4. Antar anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma seperti pada contoh. Cara menyatakan himpunan yaitu 1. Menyebutkan anggotanya. 2. Menuliskan sifat anggotanya. 3. Menuliskan dengan notasi. Macam-macam himpunan. 1. Himpunan semesta, yaitu himpunan yang memuat seluruh objek yang dibicarakan atau menjadi objek pembicara. Yang kedua, himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak mempunyai anggota dilambangkan dengan kurung kurawa atau 0 yang digaris. Contohnya itu A sama dengan kurung kurawa siswa kelas 7 yang usianya di bawah 7 tahun. Jika di daftar anggotanya A sama dengan kurung kurawa. Yang ketiga, himpunan bagian, yaitu himpunan yang menjadi bagian dari himpunan lain, dilambangkan dengan himset. Dalam statistik, himpunan bagian merupakan sampel. Kedua, operasi himpunan. Yang pertama adalah irisan. Irisan himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A dan sekaligus merupakan anggota himpunan B. Contohnya yaitu diketahui A sama dengan A, B, C, D, dan E, dan B sama dengan B, C, F, G, H. Pada kedua himpunan tersebut ada dua anggota yang sama yaitu B dan C. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa irisan himpunan A dan B adalah B dan C, atau ditulis dengan A irisan B sama dengan B dan C. A irisan B dibaca himpunan A irisan himpunan B. Dengan diagram Venn, A irisan B bisa dinyatakan seperti pada gambar di samping. Yang kedua yaitu operasi gabungan atau union, yaitu gabungan himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang anggotanya merupakan anggota A saja, B saja, dan anggota persekutuan A dan B. Yang kedua, gabungan dari himpunan A dan himpunan B dilambangkan dengan A gabungan B. Notasinya itu A gabungan B sama dengan kurung kurawa dari X, di mana X elemen A atau X elemen B, dengan diagram Venn yang telah diberikan pada gambar. Contohnya itu diketahui A sama dengan himpunan bilangan ganjil kurang dari 10, B himpunan bilangan prima kurang dari 10. Jadi anggota A sama dengan 1, 2, 3, 5, 7, 9, dan anggota B sama dengan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Maka A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, dan 19. Yang ketiga itu selisih himpunan. Selisih himpunan A dan B adalah himpunan yang memuat semua anggota A dan tidak memuat anggota B. Notasinya itu A minus B sama dengan kurung kurawa X, di mana X elemen A atau X elemen bukan B, dengan diagram Venn yang telah diberikan pada gambar. Yang keempat itu komplement himpunan.
Komplemen himpunan A adalah yang anggota-anggotanya merupakan anggota S tetapi bukan anggota A. Komplemen himpunan A dilambangkan dengan A pangkat C. Dengan notasi A pangkat C sama dengan X di mana X elemen gabungan dan X bukan elemen dari A dengan diagram Venn yang telah diberikan pada gambar. Distribusi peluang. Distribusi peluang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama distribusi peluang diskrit dan yang kedua distribusi peluang kontinu. 1. Distribusi peluang diskrit. Definisi distribusi peluang diskrit. Distribusi peluang diskrit adalah suatu tabel atau rumus yang mencantumkan semua kemungkinan nilai suatu pengubah acak diskrit atau ruang contoh diskrit mengandung jumlah titik yang terhingga dan juga peluangnya. Jenis-jenis distribusi peluang diskrit yaitu 1. Distribusi binomial, 2. Distribusi hipergeometri, 3. Distribusi Poisson, 4. Distribusi multinominal. Kedua, distribusi peluang kontinu. Definisi distribusi peluang kontinu. Distribusi peluang kontinu adalah peubah acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu. Ruang sampel kontinu adalah bila ruang sampel mengandung titik sampel yang tak terhingga banyaknya. Syarat dari distribusi kontinu adalah apabila fungsi fx adalah fungsi padat peluang peubah acak kontinu x yang didefinisikan di atas himpunan semua bilangan real apabila 1. Fx lebih besar sama dengan 0 untuk semua x elemen R. 2. Integral dari ta hingga sampai ta hingga fx dx sama dengan 1. Yang ketiga, p x lebih kecil dari a dan x lebih kecil dari b sama dengan integral dari ta hingga sampai ta hingga fx dx. Jenis-jenis distribusi peluang kontinu. 1. Distribusi normal. Distribusi normal mungkin merupakan distribusi probabilitas yang paling penting baik dalam teori maupun aplikasi statistik. Distribusi ini paling banyak digunakan sebagai model bagi data real di berbagai bidang yang meliputi antara lain karakteristik fisik makhluk hidup, berat tinggi badan manusia, hewan, dan lain-lain. Terdapat 4 alasan mengapa distribusi normal menjadi distribusi yang paling penting. Yang pertama, distribusi normal terjadi secara alamiah. Yang kedua, beberapa variabel acak yang tidak terdistribusi secara normal dapat dengan mudah ditransformasi menjadi suatu distribusi variabel acak yang normal. 3. Banyak hasil dan teknis analisis yang berguna dalam pekerjaan statistik hanya bisa berfungsi dengan benar jika model distribusinya merupakan distribusi normal. Yang keempat, ada beberapa variabel acak yang tidak menunjukkan distribusi normal pada populasinya, namun distribusi dari rata-rata sampel yang diambil secara random dari populasi tersebut ternyata menunjukkan distribusi normal. Ini merupakan bentuk grafik dari distribusi normal. Yang kedua, distribusi students T. Distribusi students adalah distribusi yang ditemukan oleh seorang mahasiswa yang tidak mau disebutkan namanya. Untuk menghargai hasil penemuannya itu, distribusinya disebut distribusi student yang lebih dikenal dengan distribusi T, diambil dari huruf terakhir kata student. Bentuk persamaan fungsinya itu ft sama dengan k per 1 plus t kuadrat per n minus 1 pangkat 1 per 2n. 3. Distribusi si kuadrat. Distribusi si kuadrat merupakan distribusi yang banyak digunakan dalam sejumlah prosedur statistik inferensial. Distribusi si kuadrat merupakan kasus khusus dari distribusi gamma
dengan faktor bentuk A sama dengan V/2, di mana V adalah bilangan bulat positif dan faktor skala beta sama dengan 2. 4. Distribusi F. Menurut Gaspor 1989, 251, secara teori sebaran F merupakan rasio dari dua sebaran Si kuadrat yang bebas. Oleh karena itu, pengubah acak F diberikan sebagai F sama dengan X1 kuadrat per V1 per X2 kuadrat per V2. Keterangan: X1 kuadrat sama dengan nilai dari sebaran Si kuadrat dengan derajat bebas V1 sama dengan N1 kurang 1. X2 kuadrat sama dengan nilai dari sebaran Si kuadrat dengan derajat bebas V2 sama dengan N2 dikurang 1.